kewarganegaraan ganda yang lahir dari perkawinan campur antara warga negara Indonesia atau WNI dengan warga negara asing atau WNA hingga saat ini masih menjadi permasalahan meski telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Atas permasalahan tersebut, DPD Harapan Keluarga Antar Negara atau Hakan Bali menggelar diskusi interaktif bertajuk Kewarganegaraan dalam Era Globalisasi. Tinjauan terhadap revisi Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 dan tantangannya dalam perspektif kebangsaan pada Rabu 23 Oktober di Denpasar. Diskusi interaktif yang dimoderatori oleh Dian Risianti sekaligus sebagai Ketua DPD Hakan Bali dan keynote speech oleh Annalisa Trisna juga selaku Ketua Umum DPP Hakan menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bali Pramelia Y. Pasaribu, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa Kemenko Polhukam Vito Rafael Tahar, Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Nimade Jaya Senastri, dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bali Zulfikar. Ketua DPD Hakan Bali Dian Risianti menyampaikan banyak masalah yang dihadapi oleh keluarga dengan latar belakang kewarganegaraan yang beragam. Perbedaan dalam kewarganegaraan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk hak tinggal, hak bekerja dan berusaha, hak pendidikan, hak kesehatan, hak waris, serta berbagai akses ke layanan publik yang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia yang adil dan sejahtera. Maka Hakan berkomitmen menjadi jembatan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui berbagai program kerja yang telah dirancang. Melalui diskusi ini diharapkan mendapat perspektif yang lebih luas mengenai revisi Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 dan kebijakan ini dapat menciptakan keadilan bagi semua warga negara. Diskusi interaktif ini juga bertujuan untuk menjembatani antara pemerintah dengan kepentingan anak-anak dari keluarga berkewarganegaraan campur. Karena dipandang, anak-anak tersebut adalah aset dari bangsa Indonesia yang luput dari perhatian karena undang-undang kewarganegaraan tersebut. Hakan disebut telah melakukan roadshow untuk melakukan diskusi serupa yang dimulai dari Singapura dan dilanjutkan ke seluruh Indonesia. Kembali ia berharap temuan-temuan dari hasil diskusi akan membawa perubahan terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Sudah melakukan roadshow, sudah kita mulai di Singapura dan hari ini di Bali. Kemudian kita akan lanjutkan ke seluruh Indonesia dan kita berharap temuan-temuan dari hasil diskusi kita akan membawa perubahan terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Dian Risianti meyakini bahwa semua anak-anak dari keturunan kawin campur WNI dan WNA menginginkan menjadi warga negara dan mendapat hak dan fasilitas yang sama seperti warga Indonesia lainnya. Sementara Ketua Umum DPP Hakan Annalisa Trisna menyebut poin dari diskusi ini adalah ingin melihat potensi anak-anak dari hasil kawin campuran yang terpaksa menjadi WNA karena menempuh pendidikan ke luar negeri, di mana pada saat ingin menjadi warga Indonesia atau naturalisasi, prosesnya justru tidak disamakan dengan warga Indonesia murni karena adanya poin-poin perubahan pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 dan prosesnya disamakan dengan WNA yang ingin berbisnis di Indonesia khususnya di Bali. Iya, di aturan undang-undangnya, karena undang-undangnya itu disamakan, kita masuk ke pasal 8 yang disamakan dengan WNA murni. Jadi ketika ada misalnya warga negara asing yang berbisnis di Bali, kemudian mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan dan ingin menjadi WNI naturalisasi, itu prosesnya sama dengan anak-anak kami yang setelah kuliah keluar kembali ke Indonesia, padahal lahir mungkin SD, SMP sampai SMA di Bali kemungkinan atau di Indonesia, dan mau jadi lagi dari Indonesia, mau jadi naturalisasi, itu prosesnya disamakan dan mahal tetap dengan 50 juta itu. Dan prosesnya harus kembali lagi dari 5 tahun harus tinggal dan lain-lain. Keberadaan Hakan di Indonesia tidak hanya terbentuk pada 20 provinsi yang anggotanya mencapai 2.000 orang lebih, juga ada di 15 perwakilan negara. Hakan hadir untuk memberikan dukungan dan solusi bagi keluarga yang menghadapi situasi ini agar mereka dapat membangun kehidupan yang harmonis dan sejahtera.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bali, Pramelia Y. Pasaribu berharap dengan dilaksanakan diskusi ini seluruh materi yang disampaikan terkait pengajuan kewarganegaraan dan layanan untuk warga negara Indonesia atau orang asing bisa lebih nyaman untuk bertempat tinggal. Sebab WNA yang ada di Bali disebut tidak semua berwisata, ada juga yang bekerja atau menikah dengan warga Indonesia. Baginya permasalahan yang disampaikan dalam diskusi sebenarnya dapat terselesaikan oleh aturan yang berlaku. Dicontohkan saat mengajukan sebagai anak yang berkewarganegaraan ganda telah disediakan fasilitas untuk anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Permasalahan itu kan hanya sekarang persoalannya adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu. Permasalahan yang tadi disampaikan juga itu sebenarnya bisa terselesaikan. Artinya ketika dia mau mengajukan juga sebagai anak yang mendapatkan kewarganegaraan ganda, ya kami sudah menyediakan fasilitas untuk anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Lalu kemudian kalau dia ingin mengajukan kewarganegaraan, maka taatilah aturan itu ketika yang bersangkutan sudah mulai tinggal di Indonesia, sehingga pengajuan kewarganegaraannya pun tidak akan menjadikan satu kendala. Kan gitu aja kan, mudah kan? Ya, itu aja. Hanya tinggal memenuhi syarat daripada pelaksanaan yang sesuai dengan aturan undang-undang. Menanggapi permasalahan yang disampaikan saat diskusi tentang kewarganegaraan, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bali, Zulfikar berharap dapat membawa aspirasi ini dan menjadi catatan untuk dibawa ke pusat agar menjadi kebijakan nasional. Semoga aspirasi ini bisa kita menjadi suatu catatan untuk di Bali untuk mendorong ke pusat supaya menjadi masukan-masukan menjadi kebijakan nasional, karena ini bukan 1-2 hari tapi sudah hal-hal yang lama yang perlu harus kita perhatikan juga untuk warga besar di diaspora ini. Kabar Bali Hits mengabarkan.